Annyeonghaseyo, Korean lovers, mana suaranya? Percaya deh, apapun yang berhubungan dengan negeri ginseng nggak pernah ngebosenin dan menarik hati. Mulai dari serial drama, grup K-pop, hingga kulinernya. Korea Selatan memang punya daya tarik sendiri guys. Banyak hal yang bisa membuat siapa saja jatuh hati, gak terkecuali masyarakat Indonesia. Buat kalian nih guys, jangan ngaku Korean lovers kalau belum mencicipi sejumlah kulinernya. Gak perlu jauh-jauh kok. Zaman now terdapat resto maupun kafe yang menawarkan konsep dan sensasi menu khas Korea. Salah satunya yang ada di kawasan Tangerang, Banten. Mengusung konsep Korean Dessert House, tempat ini menyajikan berbagai olahan menu guys. Gak cuma dessert kok, makanan berat juga ada. Interiornya juga modern dan kekinian. Cocok deh buat kamu dan sahabat untuk kongko bareng. Setidaknya ada puluhan menu yang bisa kalian pilih guys. Salah satunya ini nih, cheese tteokbokki. Perpaduan antara rice cake, fish cake, daun bawang, bawang bombay, sosis, dan lelehan keju mozzarella yang dihidangkan dengan saus tteokbokki. Tekstur rice cake dan fish cake yang lembut benar-benar nyatu dengan lelehan keju. Oh ya guys, makanan khas Korea selalu mementingkan 5 cita rasa esensial, yaitu asin, panas, manis, pahit, dan asam. Mereka percaya jika makanan dipadukan satu sama lain akan meningkatkan khasiat makanan yang akan dibuat. Misalnya, kandungan ginseng untuk menghilangkan stres dan sayuran untuk menurunkan kegemukan. Next, ada chicken bubap guys, yaitu campuran pop chicken, honey sauce, telur, kimchi, seaweed, telur puyuh, dan tambah nasi putih. Hampir dalam tiap acara makan orang Korea, kimchi merupakan hidangan pendamping yang selalu dikonsumsi guys. Menurut catatan sejarah, sayuran fermentasi kimchi sudah ada sejak 3000 tahun lalu. Bagi masyarakat Korea, kimchi adalah makanan yang merupakan simbol kebanggaan nasional. Mengkonsumsi kimchi merupakan gaya hidup masyarakat Korea. Dikutip dari situs Culture Trip, dalam setahun jumlah konsumsi kimchi di Korea bisa mencapai 1,5 ton per tahun. Oh ya guys, buat kalian yang hobi kongko, khususnya yang berhijab, pasti pada gagal fokus ya sama outfitnya kakak cantik ini. Well, berhijab bukan berarti nggak trendy ya guys. Kalian bisa kok memadupadankan sejumlah outfit yang kalian punya. Pertama, cobalah memadukan jilbab dengan warna polos. Kemudian, tambahkan sejumlah aksesoris. Kedua, gunakan baju yang nyaman. Untuk bagian daleman, bisa milih warna polos. Sedangkan bagian outer, gunakan cardigan kayak gini, biar kesannya swag gitu. Terakhir, gunakan pelengkap aksesoris yang simpel, seperti tas, sepatu, dan lainnya. Lanjut guys, menu khas Korea berikut ini yaitu Spicy Fried Ramyeon. Terdiri dari mie, bumbu, chicken spam, irisan bawang, telur, dan keju. Panaskan minyak, tumis bawang bombay, campurkan bawang putih, dan diamkan hingga harum. Kemudian campurkan mie, chicken spam, dan telur. Biar rasa makin pecah, beri keju dan irisan daun bawang. Masih belum kenyang juga guys, kepoin deh yang namanya ribs with cheese. Terdiri dari beef ribs, saus spesial, dan kentang goreng. Olahan ini disajikan dengan keju. Terakhir, tutup acara makan-makan kalian dengan manisnya chumoro. Dessert yang satu ini menawarkan renyahnya corn chip, es krim matcha, kacang merah, dan snow ice. Tempat ini buka setiap hari guys, dari pukul 11 siang sampai jam 9 malam. Stres, ngemil. Seneng, ngemil. Patah hati, ngemil. Jatuh cinta, ya ngemil juga. Emang gitu guys, hidup tanpa ngemil itu emang hampa. Kayak ada aku, tapi nggak ada kamu. Tapi ngemilnya yang sehat dong ya. Apalagi kalau bukan pizza. Eits, jangan protes dulu. Karena pizza yang satu ini dijamin sehat guys.
Hari ini kita bocorin rahasianya, ternyata ada di bahan adonan alias dough. Wih, kita intip tahap pembuatan doughnya. Pertama, siapkan tepung terigu, masukkan ke dalam mixer. Lanjut campur tepung green tea mix dengan air es, aduk perlahan yes. Oh iya, green tea mix ini terdiri dari 12 jenis sereal dan biji-bijian yang kaya banget kandungan gizinya guys. Ada gandum, oat, millet, sorghum, jagung, barley, biji rami, gandum hitam, biji bunga matahari, beras hitam, chlorella, dan tentunya si kaya antioksidan, teh hijau. Tenang, meskipun ada teh hijaunya, tapi rasanya nanti gak bakalan pahit kok. Masih lebih pahit ditinggal mantan nikah. Campur adonan dengan tepung terigu yang sudah disiapkan di dalam mixer. Tambahkan sedikit unsalted butter ke dalam adonan dough. Di restoran pizza ini ada 2 jenis dough yang digunakan. Ada black dough yang menggunakan bahan dasar dari tepung beras hitam, sama green dough yang pakai tepung teh hijau sebagai bahan utama. Udah, dari tadi pada nggak sabar kan pengen bikin pizzanya? Nih, kita bikin yang pertama, cheesy maru opa. Putar-putar dan pipihkan adonan green tea dough hingga berbentuk lingkaran tipis. Manfaatkan tepung terigu ya, biar adonan nggak lengket. Hahaha, ini bukan lagi disisir ya guys, tapi lagi di spike alias menghilangkan sisa udara yang ada di adonan. Supaya hasil jadi pizzanya punya tekstur yang bagus, nggak menggelembung. Tahu nggak sih, meski populer dari negara Italia, sekarang pizza udah jadi kuliner global guys. Sekitar 3 miliar pizza dijual setiap tahun di Amerika Serikat. Konsumsi pizza di Amerika Serikat rata-rata 46 potong per orangnya per tahun. Wow, amazing nggak sih? Gak heran deh kalau setiap tanggal 9 Februari di Amerika Serikat udah diperingati sebagai National Day buat pizza. Duh, kapan ya kita bikin National Day-nya ketoprak atau rendang atau sambal? Di Indonesia sendiri guys, pizza dikenal mulai tahun 1984 dengan membawa pizza gaya Amerika. Sekarang sih, pilihan pizza makin banyak. Seperti yang lagi dibuat ini, aneka topping kayak saus tomat, jamur, brokoli, dan keju mozzarella, serta potongan ayam yang dibumbui saus Worcester. Pokoknya penuh meriah deh. Sip, setelah dilumuri minyak, langsung kita panggang. GPL alias nggak pakai lama dong. Cukup 5 menit aja, pizza cheesy maru opa udah jadi nih. Eits, jangan ngiler dulu ya guys. Belum cukup nih bikin satu pizza. Ada lagi seafood Chicago pizza. Sesuai namanya, Chicago pizza emang dikenal pertama kali di kota Chicago, Amerika Serikat pada tahun 1940. Yang unik dari pizza ini adalah gaya pemanggangannya yang menggunakan nampan cetakan pie. Tuh lihat, setelah string cheese dan cream cheese, lanjut keju mozzarella diletakkan di bawah nampan sampai full. Dengan isian topping seafood, kali ini kita pakai udang, crab stick, serta si manis segar, potongan buah nanas. Tambahkan sedikit paprika, jagung, dan smoked beef. Oke, lanjut panggang. Karena kulit rotinya sedikit tebal, Chicago style pizza harus dipanggang 2 kali ya guys. Untuk sentuhan terakhir, beri almond di pinggiran pizza. Semakin menggoda ya buat disantap. Sebagai resto asal Korea, belum sah ya kalau nggak ada menu dari negeri K-pop. Nih, ada spicy cheesy tteokbokki. Cemilan yang terbuat dari tepung beras ini emang biasa jadi jajanan street food di Korea. Kali ini kita masak dengan saus merah gochujang. Sebagai pelengkap, tambahkan nih, taruh keju mozzarella yang banyak. Terus kita torch ya biar melting-melting menggiurkan gitu. Alright guys, pizza udah siap nih buat disantap. Mumpung masih pada hangat. Tuh lihat guys,
taburan keju di seafood Chicago pizza ini kayak nggak ada habis-habisnya. Dari bagian dasar roti sampai full di atas toppingnya. Waduh, ini sih berasa lagi di surganya keju. Iya, tahu. Emang tangan jadi berantakan kalau lagi makan pizza. Hahaha, biarin aja deh, bikin makan jadi makin nikmat. Pokoknya, endes merendes guys. Resto pizza asal Korea Selatan yang beroperasi awal tahun 2019 ini emang menyajikan aneka menu dengan bahan alami dan menyehatkan. Gak heran juga deh, meski ada pizza, ada juga menu tteokbokki ini. Ya, biar makin berasa atmosfer Korea-Koreanya gitu. Cuco kenyalnya tteokbokki berpadu bingit dengan pedasnya saus gochujang dan gurihnya keju mozzarella. Sedap meleleh di mulut. Kalau udah kayak gini, gak heran deh menobatkan pizza sebagai salah satu menu populer di mana-mana. Ya iyalah, secara toppingnya gampang banget isi macam-macam sesuai selera yang diinginkan pembuatnya. Kalau kamu kira-kira mau yang mana? Kalau aku sih maunya cuma berdua aja sama kamu. Hahaha. Guys, ngiler nggak sih lihat yang beginian? Ini bukan lobster biasa ya guys, tapi giant lobster. Pantesan gedenya nggak kira-kira ya. Buat yang nggak percaya sama ukuran lobster yang giant, bisa langsung cus deh ke restoran seafood Crab 1818 yang ada di kota Cirebon. Secara sebutannya giant lobster, so pasti ukurannya di atas rata-rata ya guys. Predikat giant pada lobster harus dibuktikan dengan beratnya di atas 500 gram. Kayak lobster asal Gombong ini yang beratnya mencapai 587 gram. Ngeri. By the way, yang namanya seafood memang gak jauh dari bau amis ya guys. Makanya cara mengolahnya kudu tepat biar bau amisnya pergi jauh. Misalnya dengan merebus rempah-rempah kayak daun jeruk dan batang serai ini. Terus tinggal rebus deh lobsternya. Nah, selama proses perebusan kayak gini, si lobster bakal berubah warna jadi jingga alias oranye. Tahu nggak sih, kenapa lobster dan seafood lainnya bisa berubah warna saat dimasak? Jawabannya, karena ada protein bernama astaxanthin pada pigmen yang bakal lepas saat dipanaskan. Jadi saat itu pula, warna asli dari lobster dan seafood lainnya berubah 100% menjadi oranye. Dari satu wajan, geser yuk ke wajan lainnya. Kali ini, bahan-bahan kayak irisan cabai merah, cabai hijau, bawang bombay, daun jeruk, sampai nanas dicemplungin buat dioseng. Seafood nggak sedap rasanya kalau nggak pakai saus ya guys. Kalau yang ini namanya saus asam manis. Saus ini cocok banget buat yang nggak edik sama rasa pedas. Terakhir, ya primadonanya dong, si giant lobster. Masak terus ya guys, sampai bumbunya merata. Plus, meresap lobsternya. Nggak pakai lama, giant lobster saus asam manis jadi juga nih. Eits, nggak cuma lobster yang ukurannya giant. Di sini juga nyediain menu giant crab. Nah, beda sama berat lobster, kepiting bisa dibilang giant kalau beratnya di atas 300 gram aja. Kalau kepiting asal Tarakan Kalimantan ini beratnya mencapai 386 gram. Kali ini lebih segamling lagi nih bahan-bahan pelengkapnya. Mayoritas bahan inilah yang bakal bikin si giant crab jadi nggak amis lagi. Plus, kasih sensasi pedas nampol. Secara, semua bahan ini bakal ditumis dan lanjut ditambahin saus padang yang pedasnya juara. Pada tahu nggak sih, kalau saus padang inilah yang jadi favoritnya para seafood lovers. Oseng-oseng biar mateng. Jadilah giant crab with saus padang.
Biarpun kedua menu ini serba giant alias gede banget, tapi woles guys sama harganya. Giant crab ini yang dibanderol harga Rp150.000. Nah, kalau giant lobsternya cukup keluarin uang sebesar Rp275.000. Untuk menu segede dan seenak ini masih worth it kan di kantong kalian? Hahaha. Guys, yang namanya makan seafood nggak asik ya kalau nggak disajikan ala bancakan kayak gini. Mau makan ramean? Bisa. Mau digarap sendirian? Juga bisa nih, kayak Neng Sheila. Macem-macem jenis seafood plus aneka saus pedasnya bersatu padu di sini. Kita lihat ya dalamnya. Ini dia jagoannya, yang ukurannya giant dan punya segambreng daging. Yap, giant lobster. Bagian tepat di badan lobster inilah yang jadi surganya daging. Waduh! BTW nih guys, kandungan protein pada lobster lebih banyak loh dibanding kandungan protein pada daging ayam. Nah, yang nggak kalah gedenya, ya si giant crab ini guys. Sampai-sampai kepitingnya ngepas gitu di genggaman Neng Sheila. Aji gile! Uniknya nih, dari giant crab ini punya badan yang kecil, tapi justru punya capit yang lebih gede dari kepiting lokal lainnya. Ini dia, keunggulan kepiting asal Tarakan. Dagingnya ngumpul semua di dalam capitnya. Pantesan ya capitnya gede, ternyata nyimpen daging empuk. Hahaha. Apalagi buat crab lovers, bagian capitnya ini pasti jadi incaran. For your info nih guys, daging di dalam capit kepiting memiliki tekstur tebal dan juga padat. Kayak gini nih. Ngomong-ngomong soal seafood nih guys, kalian pernah denger nggak sih soal keracunan seafood? Nah, ternyata penyebabnya nggak lain dan nggak bukan karena adanya bakteri pada seafood. Bakteri ini muncul jika seafoodnya nggak disimpan di kulkas dengan suhu yang tepat plus kurang matang masaknya guys. Tapi nggak perlu worry ya guys, kalau sampai keracunan seafood ada cara alami nih buat nyembuhin. Salah satunya dengan minum air kelapa hijau. Tahu nggak sih, ada kandungan antidotum alias anti racun plus kandungan tanin pada air kelapa hijau. Kedua kandungan tadi mampu mengurai racun di dalam tubuh. So, habis minum air kelapa hijau, dijamin bakteri dari seafoodnya bisa go away ya guys. Kalau ngerasain nuansa yang penuh kearifan lokal kayak gini, bikin hati adem ya guys. Semoga aja Genki nggak bikin rese ya di sini. Oke guys, ini bukan mochi, tapi ini ronde. Ya. Nah, walau ronde banyak dijual di Jogja dan Jawa Tengah. Benar ya, Mbak Marusta? Benar? Oke, terima kasih guys. Kalau ronde sebenarnya berasal dari budaya Cina loh. Oke, langsung kita ke poin prosesnya. Oke, gimana? Gaya boleh juggling guys, tapi bukan mau ngeracik minuman, melainkan mau bikin ronde. Yap, biar cepet jago bikin rondenya, kali ini Genki udah ditemenin sama Marsita dari Ronde Jahe Gardu Jati. Bahan-bahan inilah yang wajib dipakai kalau mau bikin ronde, plus air jahenya guys. Ada juga tepung beras untuk bikin rondenya. Yang nggak boleh ketinggalan ada jahe merah untuk bikin air jahe. Jadi Genki sebetulnya kalau ronde itu ada ronde yang besar, ada ronde yang kecil. Kalau yang tadi Genki pegang itu ronde yang besar. Ah, ini besar? Isinya isi kacang. Isi kacang ya? Oh, iya. Yuhu, spesial untuk ronde ukuran besar memang wajib pakai isian guys. Si bola-bola kacang dan wijen inilah yang akan bikin ronde jadi ada cita rasa. By the way, tahu nggak sih guys, bentuk bulat dan tekstur lengket pada ronde ternyata mengandung filosofi loh. Yap, ternyata melambangkan hubungan kebersamaan dan persaudaraan yang akrab. Istilahnya brotherhood guys. Oh, gampang kana. Coba. Ini ini kayak siumai. Shot. Hai, Dragon Ball. Dragon Ball. Gede dah. Terlalu besar. Terlalu besar ya? Tapi bentuknya bagus. Gak apa-apa, lebih kecil kah? Iya. Next,
tinggal bikin ronde ukuran kecil ya gengki. Secara ukurannya yang kecil, jadi rondenya tanpa isian, alias kosong. Guys, berasal dari negeri tirai bambu, ronde punya sebutan khusus. Namanya Tangyuan. Ini. Yang ini terlalu kecil, yang ini terlalu besar kah? Kalian tahu nggak sih, ronde di negeri asalnya justru hanya berwarna putih dan dijajakan di setiap acara festival. Oke, markibus, marktandebus. Plung cemplang cemplung, giliran ronde-rondenya dimasak sampai matang nih. Ngerebusnya pun pakai air suji nih guys. Karena air suji akan berkhasiat bikin ronde-rondenya jadi wangi. Oke guys, bakalan ada pergantian pemain nih di kitchen. Lanjut. Genki, ini untuk rebusnya sama masnya ya. Ah, oke. Halo, saya Genki. Nani-san. Gimana kana? Udah kana? Oh, udah matang. Syah. Warna-warni ya. Guys, tahu nggak sih? 3 warna pada ronde juga punya filosofi loh. Kayak warna pink yang melambangkan kasih sayang, ada hijau dari daun pandan yang melambangkan kearifan lokal, dan putih yang diartikan sebagai kesucian. Udah jadi des. Oke, Mas, aku pesan 2 lagi ya. Oke, aku tunggu sana ya. Oke, next mas. Oh my guys, minuman tradisional yang satu ini juga bisa makin ngehits loh kalau di mix sama susu kedelai dan bahkan jadi paket komplit kalau di mix sama sekoteng. Ronde 3. Maksudnya rondenya ada 3 ya guys. Kita absen dulu kuy. Ada ronde soya, sekoteng ronde spesial, dan tahu ronde. Oh, lihat. Ini ronde des. Oke. Langsung saja ya. Itadakimasu. Wah, enak dan teksturnya bagus. Kunyar. Tapi tadi aku bilang mirip shiratama kan? Shiratama. Tapi teksturnya agak beda. Shiratama lebih kunyar, lebih keras gitu. Tapi ini lebih empuk. Dan shiratama nggak ada isi kan? Ini ada isi. Ini kacang kan? Kacang sama wijen. Kacang sama wijen. Tahu nggak sih guys, ronde ini jahenya strong karena pakai jahe merah. Nah, biasanya ini untuk obat, tapi sekarang bisa jadi makanan. Wah, udah sembuh suaranya, jadi bagus. Minum. Namanya juga gengki ya guys. Kalau nggak nambah, ya nggak nendang di perut. Anyway, tahu nggak sih bedanya wedang ronde dan sekoteng? Yap, sama-sama diguyur air jahe, tapi wedang ronde cuma diisi sama si bulat ronde aja. Kalau sekoteng nggak pakai ronde sama sekali, tapi punya macam-macam isian. Kayak pacar Cina, kolang-kaling, roti, sampai kacang. Oke guys, Genki udah coba jajan-jajanan sehat. Terus kepoin aksinya Genki hanya di Tahu Nggak Sih? Makin tahu, makin banyak ilmu. Dadah! Duh Lisa, berantakan banget sih. Hampir sama kayak hidup kamu.
Ya udah, kita coba bantu rapihin. Kita bikin apa gitu supaya ada tempat buat bukunya. Nah, betul itu. Kita cari kardus. Atau yang dalam bahasa Inggris disebut cardboard. Pasti gampang ditemuinya kan? Biasanya kardus dipakai untuk kemasan, baik itu barang atau makanan. Kita bikin tempat bukunya dari kardus aja ya. Cus! Selain kardus, alat-alat yang diperlukan ada cutter, spidol, penggaris, gunting, dan pensil. Buat persegi panjang dengan ukuran 30 cm 18 cm. Kemudian ukuran 30 cm x 13 cm. Lalu 30 cm x lebar 5 cm. Persegi panjang dengan ukuran 18 x 30 dibuat sebanyak 3 lembar dan dibentuk salah satu sudutnya melengkung. Betul itu Lisa, pakai piring bisa banget. Cukup dicari pertemuan titik antara kardus pakai piring, jadinya lebih mudah dan rapi. Setelah itu, tempel bagian-bagiannya dengan lem. Oh iya, kalau kalian punya lem tembak, itu lebih bagus. Tapi dengan lem biasa pun bisa. Karena yang penting kreasinya guys. Soal alat mah bisa diimprovisasi. Hehehe. Lalu tepian kardusnya ditutup pakai kertas atau lakban kertas. Setelahnya, lapis bagian kardus dengan kertas bermotif. Di sini juga kita bisa berkreasi. Asal pastiin aja tetap rapi ya guys. Nah, jadi deh tempat buku dari kardus. Bikinnya gampang, hasilnya bagus. Selain untuk naruh buku, space lainnya bisa juga tuh buat simpen barang lain kayak kosmetik. Guys, selain bisa membuat tempat buku dari kardus, sisa kardus dengan ukuran kecil-kecil juga bisa dibikin kreasi lain loh. Tinggal bikin bentuk dan ukuran seperti ini. Ukurannya tergantung sisa kardusnya guys. Sesuaikan aja, yang penting bisa membentuk bangun ruang. Betul guys, pelajaran SD loh ini. Biar bagus dan aman, kita lapis kardusnya dengan kertas. Bebas lah pakai kertas apa aja, yang penting bukan kertas punya orang. Hahaha. Potongannya itu kita tempel dan susun menjadi seperti ini. Tada, sudah jadi. Nah, biar lebih manis, kita kasih gambar-gambar di sini. Oh iya guys, tahu nggak sih? Menggambar juga salah satu cara buat stress release loh. Saat depresi melanda, menggambar bisa menjadi salah satu cara untuk menyalurkan unek-unek atau menyalurkan emosi yang terpendam lewat goresan tinta dan warna yang terpola ataupun acak. Hahaha, lucu uga tuh gambarnya. Terakhir, buat untuk tutupnya guys. Kalau udah kayak gini, bisa dipakai buat apa aja ya guys? Tergantung keperluan kalian nih. Kalau Lisa, dipakai buat tempat sampah kecil. Karena kerapihan dan kebersihan bisa bikin enak menjalani hidup kalian. Iya kan? Hahaha.